Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tahbi wa wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Kepala SMK Al-Muhtadin, Bapak Sahadi ST, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur untuk beliau hingga bisa memberikan satu arahan kepada kita semua, baik itu dalam pelaksanaan IHT ini dan kepada guru-guru yang lain agar kita nanti bisa mengikuti secara bersama-sama kegiatan ini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur yang seyogianya kita masih bisa bertemu, bisa berjumpa di dalam kegiatan in-house training SMK Al-Mutadin dengan materi pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Pujianto SEMM. Yang untuk itu dalam rangka kegiatan IHT ini, marilah sama-sama kita buka kegiatan ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, serta kesuksesan untuk kita semua, serta mendapatkan ilmu atau bekal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk itu marilah sama-sama kita buka dengan kegiatan ini dengan mengucap pembacaan suratul Fatihah dengan harapan yang tadi saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Ala haji hiniyah wa ala kunyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta pimpinan yang saya hormati, langsung saja kita dengarkan sambutan serta arahan dari Kepala Sekolah SMK Al-Mutadin. Langsung saja kepada Bapak Sahadi ST, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Pak Herianto sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati narasumber dalam in-house training kali ini, Bapak Pujianto SEMM, dan tak lupa yang kami hormati para struktural, Pak Herianto dan yang lainnya, dan begitu juga kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom ini. Hari ini Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, segala puji bagi Allah, di mana kita masih bisa bertemu meskipun melalui virtual ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa hari ini kita akan mendapatkan pencerahan terkait pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, di mana kita sama-sama ketahui bahwa pemberlakuan pembenahan kurikulum di era sekarang ini terus mengalami peningkatan. Justru bagaimana kita memahami daripada proses tersebut nanti akan kita dengarkan pemaparan ataupun langsung dari narasumber yang tentunya apa sih pengembangan kurikulum di tahun-tahun yang akan datang. Harapan kita adalah Bapak Ibu memahami serta nanti dapat mengimplementasikan di dalam tahun ajaran baru besok 2021-2022.
Mungkin itu saja. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sahadi SD atas sambutannya. Harapan beliau semoga pelaksanaan in-house training ini sekali lagi dalam materi pengembangan kurikulum dan operasional di satuan pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu Bapak dan Ibu langsung saja kita mendengarkan dari narasumber kita yaitu Bapak Pujianto berkenaan dengan materi yang akan disampaikan sekali lagi tentang pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu mohon Bapak Ibu dipahami apa yang disampaikan nantinya, semoga itu bisa bermanfaat untuk kita. Langsung saja kepada Bapak Pujianto SEMM, kepadanya disilakan. Ya, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pembawa acara serta rekan-rekan sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bertukar pikiran, sharing, diskusi yang kaitannya dengan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Perubahan kurikulum dari KTSP, kemudian kurikulum 2013 dan saat ini cukup lumayan karena kaitannya dengan profil-profil yang harus kita kedepankan. Pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum kaitannya dengan Merdeka Belajar yang harus berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu pelajar yang mengedepankan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Profil yang lainnya apa? Profil yang lainnya adalah berakhlak berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi itulah tipe atau profil dari pelajar Pancasila. Dasar dari situlah untuk itu kita harus membuat kurikulum yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang dilandasi atau difilosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa dalam filsafat pendidikan memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya kepada peserta didik. Sehingga dengan seperti itu, untuk itu maka pembelajaran itu harus pembelajaran yang memerdekakan. Kalau berbicara memerdekakan yaitu menyenangkan. Kita harus membuat kelas yang menyenangkan, yang bisa memerdekakan siswa, memerdekakan guru, memerdekakan sekolah. Memerdekakan siswa seperti apa? Memerdekakan siswa itu siswa belajar dengan punya nilai kebebasan dan menyenangkan. Nah itu. Kemudian selanjutnya mengenai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum operasional di satuan pendidikan akan kami share slide-nya. Tunggu sebentar. Sudah bisa dilihat ya? Oh, Ibu sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Iya, sudah Pak. Sudah ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apa itu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang mengacu kepada profil
pelajar Pancasila, mari kita lihat bersama bahwa kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikan. Jadi kurikulum operasional pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harus bermakna buat anak peserta didik kita. Kebutuhan di lingkungan kita itu seperti apa? Misalnya di sekolah kita itu ada di SMK Mutadinata jurusan Teknik Komputer Jaringan. Nah, dengan adanya teknik komputer jaringan, kebutuhannya di masyarakat itu apa? Sangat jelas bahwa kebutuhan di masyarakat itu, misalnya kebutuhan akan jaringan untuk mengakses internet. Berarti sangat cocok sekali bahwa jurusan TKJ ini sangat dibutuhkan di masyarakat. Ya, sangat dibutuhkan di masyarakat, itu konteksnya. Karena hampir semuanya kehidupan masyarakat itu berkaitan dengan internet atau orang menyebutnya saat ini namanya zaman digitalisasi. Kemudian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum yang kita buat itu harus memuat pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Makanya nanti akan ada guru itu akan membuat capaian pembelajaran, akan membuat alur pembelajaran, akan membuat modul ajar atau RPP, akan membuat asesmen. Nah, asesmen sendiri itu kan ada 3 ya, diagnostik, kemudian formatif dan sumatif. Nah, itu harus memuat semua itu untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pendidikan tersebut. Kemudian komponen dalam kurikulum operasional disusun untuk membentuk proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya dokumen ini. Merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan. Jadi refleksi unsur pendidik di satuan pendidikan. Unsur pendidik itu ada guru, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada orang tua dan lainnya. Itu akan kita refleksi dari hasil kurikulum yang kita susun, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Seperti apa keberhasilannya, sehingga kita menghasilkan output dan outcome yang bagus, yang bisa diterima oleh masyarakat atau dunia, yang terutama adalah dunia usaha dan dunia industri. Langsung saja, prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu bahwa dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro bahwa memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya kepada siswa atau peserta didik. Jadi yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum. Jadi profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan. Misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sebagai pelajar Indonesia, sebagai pelajar negara kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus punya keimanan dan berakhlak mulia. Itulah landasan yang paling utama. Kemudian berkebinekaan global. Jadi sungguh sangat macam-macam konteks dari kebinekaan global ini, sehingga dalam sistem pembelajarannya peserta didik itu harus bisa mengakui dan memahami kebinekaan. Kemudian bergotong royong, bisa bekerja sama. Selanjutnya mandiri. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ketika kita bicara kreatif, bahwa berarti pembelajaran kita itu sudah berpusat pada peserta didik. Kalau kita bicara kritis dan kreatif, berpusat kepada peserta didik. Itu yang pertama, prinsipnya. Prinsip yang kedua adalah kontekstual.
yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Jadi kontekstualnya harus menunjukkan kekhasan. Misalnya SMK Muhtadin itu khasnya di apa? Apakah di masalah akhlak mulia? Tapi yang jelas akhlak mulia itu untuk menunjang nanti ketika masuk ke dalam kebekerjaan itu, ketika masuk ke dalam dunia kerja atau dunia industri. Sosial budayanya seperti apa, lingkungan kita itu seperti apa. Nah, itu kita harus tuangkan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan yang kaitannya dengan kontekstual. Selanjutnya, yaitu esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang-ulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud serta capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Maksudnya apa? Bahwa di dalam dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus memuat informasi-informasi penting. Apa itu informasi penting? Misalnya visi misi dan tujuan sekolah. Itu harus dimuat secara jelas, secara lugas, dan bisa dipahami oleh semua unsur atau semua pemangku kepentingan. Itu visi misi, profil sekolah, itu juga harus dimuat di dalam dokumen. Dan harus sifatnya itu mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Siapa tuh pemangku kepentingan? Yaitu pemerintah di bawah dinas pendidikan, kemudian pengawas, kepala sekolah, yayasan karena kita swasta, kemudian guru, orang tua melalui komite sekolah, siswa, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita memberikan visi menyampaikan visi kepada seluruh pemangku kepentingan, itu semua bisa memahami dan mengerti apa yang akan kita capai, tujuan apa yang akan kita capai, terutama tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai. Nah, itu esensial seperti itu. Selanjutnya akuntabel. Sudah jelas bahwa semua yang kita buat dokumennya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua itu berbasis data dan aktual. Misalnya contoh, bagaimana kita membuat konteks, analisis konteks, nah itu datanya dari mana? Misalnya kita melakukan rapat, kemudian sharing dengan pengawas, dengan yayasan, dengan guru, dengan orang tua wali atau dengan siswa. Kita harus jelas itu. Kapan kita melakukannya dan kapan di mana kita melakukannya itu harus jelas. Kemudian misalnya juga menentukan visi dan misi. Kapan itu harus berbasis data dan aktual. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi untuk membuat kurikulum operasional di satuan pendidikan itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu cukup banyak ya Bapak Ibu, bahwa yang terutama adalah satuan pendidikan. Siapa itu satuan pendidikan? Yaitu kita, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru. Nah, itu adalah satuan pendidikan. Nah, itu semua itu harus dilibatkan di dalam pembuatan dokumen operasional di satuan pendidikan. Komite sekolah, yaitu yang mewakili orang tua, kemudian yang paling penting itu adalah dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, kemudian industri. Kenapa industri? Karena pokok dari SMK saat ini adalah menuju industri. Makanya harus di sekolah kita itu harus ada namanya kelas industri atau pembelajaran berbasis industri. Karena sasarannya SMK itu arahnya adalah ke situ.
Jadi prinsip pengembangan kurikulum operasional itu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita mempunyai visi dan misi yang belum merefleksikan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, di dalam muatan kurikulum operasional di satuan pendidikan, visi misinya harus merefleksikan, harus memasukkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kenapa? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Itu esensial dari pendidikan, bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif. Sekali lagi, tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Buat apa nilai itu bagus, nilai kognitifnya, tapi sikap perilaku sebagai jati diri sebagai bangsa Indonesia itu sama sekali tidak ada. Jadi situlah tidak tercipta nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebinekaan, dan nilai-nilai cinta kepada tanah air. Itu tidak ada. Makanya jangan hanya mengukur kemampuan kognitif, tapi ukurlah sikap-sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Apa itu jati diri bangsa Indonesia? Yaitu 5 sila di dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu adalah cerminan, landasan, atau dasar dari profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kesimpulannya adalah bahwa untuk menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan harus mengacu atau berlandaskan profil pelajar Pancasila. Demikian yang barangkali bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Langsung ke waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pujianto atas penjelasan serta pemaparan materinya pada kegiatan IHT hari ini. Banyak hal yang disampaikan oleh narasumber kita berkenaan dengan apa itu profil pelajar Pancasila, bagaimana cara menerapkan di satuan pendidikan kita, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji selaku narasumber. Untuk itu mungkin rekan-rekan baik kepala sekolah atau Bapak Ibu guru lainnya ingin bertanya atau yang ada yang kurang jelas, kami persilahkan bertanya langsung saja ke narasumber kita. Ya, langsung angkat tangan saja bagi yang ingin bertanya. Ada Pak Abdullah Haji ingin bertanya untuk materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu tentang pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang secara luas tadi saja sudah disampaikan dan dijelaskan secara konkret pada dasarnya. Mungkin Pak Abdullah Haji ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan dalam kegiatan ini. Udah jelas, Pak. Oh, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Itulah harapan kita. Biar kita semua apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita itu kita dapat memahami dari awal sampai akhir. Mungkin dari Bu Reni Aprilia, ada yang ingin bertanya, Bu? Ada satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Oh iya, silakan Ibu. Bapak Puji. Yang saya akan tanyakan di sini adalah
apa peranan masing-masing warga sekolah dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih. Ya, baik, langsung saja Pak Puji Ya, bisa dijawab terima pertanyaan kasih. dari Bu Reni. Peran masing-masing warga sekolah di dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita mulai yang paling atas, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Bahwa dinas pendidikan itu peranannya adalah mensupervisi dan mengarahkan sekolah melalui pengawas ya, dinas pendidikan melalui pengawas mengarahkan. Kalau untuk pemerintah pusat itu menyusun struktur kurikulum. Ya, untuk struktur kurikulum atau spektrum kurikulum itu ada dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kemendikbud. Kemudian untuk penyusunan itu dipandu atau diawasi atau diarahkan oleh dinas pendidikan melalui pengawas sekolah. Kemudian setelah itu juga pengawas sekolah mensupervisi hasil dari kurikulum tersebut. Sedangkan kepala sekolah itu adalah membuat pengarahan dan yang bertanggung jawab tentang kurikulum yang dibuat oleh kepala sekolah. Nah itu. Kemudian untuk guru adalah melaksanakan kurikulum. Karena apa? Kurikulum itu merupakan pedoman untuk seluruh satuan pendidikan di dalam penyelenggaraan pembelajaran. Misalnya tidak boleh kurikulum yang sudah ditetapkan oleh kepala sekolah itu tidak boleh tidak dilaksanakan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya sehari-hari. Nah itu kemudian orang tua itu harus memberikan masukan keinginannya seperti apa sih hasil lulusan itu. Keinginan orang tua itu anaknya mau jadi apa. Nah itu kan kita butuh masukan dari orang tua. Kemudian dunia usaha dan dunia industri. Yang jelas kalau dunia industri itu punya keinginannya adalah pengen punya tenaga kerja yang kompeten, yang punya kompetensi sesuai dengan bidangnya. Itu dunia industri. Jadi harapannya dunia industri itu adalah apa yang dibelajarkan di sekolah itu adalah sama dengan apa yang dipakai di dunia industri dan dunia kerja. Nah itu, makanya kita akan ada namanya sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha dan atau dunia industri. Akan ada sinkronisasi seperti itu. Jadi itu perannya masing-masing. Untuk peserta didik adalah mengikuti aturan, tapi tetap mengedepankan profil pelajar Pancasila yang memberikan kebebasan berpikir seluas-luasnya kepada peserta didik. Kemudian yang lain adalah warga, masyarakat. Kita bedakan orang tua dengan masyarakat. Masyarakat juga akan mencari informasi sekolah kita itu seperti apa. Apakah lulusan di sekolah kita itu bagus, langsung bisa diterima di dunia kerja atau seperti apa. Makanya kita juga butuh masukan dari masyarakat. Itu peran masyarakat memberikan masukan kepada kita. Makanya masyarakat itu adalah bagian dari pemantau kepentingan. Cuman kekuatannya kecil, kemudian penentuannya juga kecil untuk masyarakat. Ini yang memberikan masukan-masukannya. Kalau dunia industri jelas besar, kebutuhannya besar di dunia industri. Nah itu adalah peran-peran seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji atas jawaban yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Reni Aprilia Gania. Bu Reni sudah cukup jelas dari jawaban yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Ya, sudah cukup ya Bu Reni ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji atas penjelasannya dari apa yang sudah disampaikan di kegiatan InnoHost Training ini. Dengan materi pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Puji itu menjadi harapan kita semua dan kita bisa implementasikan di satuan pendidikan kita. Untuk itu tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja kita akhiri pertemuan ini dengan
bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya terima kasih selaku moderator. Apabila ada ucapan yang salah, sikap yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.